Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faisyah, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mendeskripsikan, mengidentifikasi penggunaan huruf sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang B. Huruf vokal. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari ada 5 ya, A, I, U, E, dan O. Yang C. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Ada 21 huruf. Jadi seluruh jumlah huruf kecuali huruf vokal. Yang D. Huruf diftong. Huruf diftong adalah di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong, yaitu yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, AE, dan OI. Yang E. Gabungan huruf konsonan adalah gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya KH atau khawatir. F. Huruf kapital. Huruf kapital, yang pertama huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, aku meminum kopi. Yang kapital A ya, aku depannya. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya, Rima Mahdiana, R besar dan M besar. Yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai huruf sebagai pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, I-nya kecil, M-nya juga kecil. Kemudian huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Misalnya Siti Fatimah binti Salim. Binti itu B-nya kecil ya. Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat pada petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Jadi kalau misalkan ada percakapan ya, itu kecil ya hurufnya. Petik 2. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama kita, suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Kristen, dan Allah, itu besar semua. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan keagamaan, atau akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, hanya besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang, S-nya besar ya, yang mulia. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai
pengganti nama orang tertentu, nama instansi. Misalnya, Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. D-nya besar, I-nya juga besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriyah, hanya itu besar. G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Kemudian huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Itu tulisannya miring ya. Kemudian huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Kemudian H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf TH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya, latar belakang, rumusan masalah. Itu tebal ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.